warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana wa faddalana bi ta'limi syara'i'il Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati seluruh orang tua, wabil khusus Ketua Dewan Makmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis Kanda Haji Muhammad Sawan, Ustadz Mahfud, Pak Haji Imam, dan semua orang tua yang saya sayangi dan saya hormati. Alhamdulillah, setelah 1 bulan lebih kita tawakuf terkait dengan bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, pada hari Rabu ini, tepatnya tanggal 10 bulan Mei, kita bisa bermuajahah kembali di tempat yang mubarak sebagaimana biasa melanjutkan taklim kita. Namun sebelum taklim dimulai, ini masih dalam suasana bulan Syawal atau Idul Fitri. Walaupun kemarin sudah ada perwakilan dari pengurus mushola dan pengurus majelis ta'lim yang datang ke rumah, juga dari Masjid Ar-Ridwan, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal ahidin wal faisin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan tahun depan kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Kita bisa sholat tarawih, kita bisa tadarus Quran, dan kita bisa melaksanakan sholat tasbih berjamaah. Kemarin itu ya tidak tahu dah saya, bapak-bapak, tapi saya merasakan itu waktu kita sholat tasbih itu nikmat banget, enak rasanya. Dan menurut saya kemungkinan besar itu Lailatul Qadar malam ke-25 kemarin pas kita melaksanakan sholat tasbih berjamaah di sini. Insya Allah saya kok merasa seperti itu. Jadi malam Lailatul Qadarnya pada Ramadan kemarin menurut saya itu malam ke-25 dengan beberapa tanda yang diterangkan di banyak kitab. Kemudian yang kedua, Syawal ini kan artinya peningkatan. Ya mestinya ketika Ramadan sudah berlalu bukan berarti nilai ibadah kita justru berkurang dan kendor, tetapi perlu ada peningkatan dalam kualitas beribadah, peningkatan dalam kerajinan beribadah, dan seterusnya. Karena ada makalah dari orang Arab itu mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tidak disebut hari raya orang yang pakaiannya serba baru,
baju baru, sepatu baru, rumah dicat baru, bahkan ada yang mobilnya baru, motornya baru. Nah, itu tidak disebut hari raya. Walakinnal 'id, yang disebut hari raya adalah liman ta'atuhu tasih, buat orang yang keimanan, ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah semakin bertambah dan bertambah. Bahkan ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan lil mu'mini khamsatu ahyadin. Orang mukmin, orang beriman, orang Islam itu sebetulnya memiliki 5 hari raya. 5 hari raya. Nah, 5 hari raya ini siwa Idul Fitri wa Idul Adha. Selain Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi 5 ini selain Idul Fitri dan Idul Adha. Apa 5 hari raya tersebut? Pertama, kullu yaumin yamurru alaihi wa la yuktabu anhu dzambun. Adalah setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, itu hari raya untuk orang mukmin. Dengan catatan hari-hari tersebut dilalui, dia tidak dicatat sebagai pribadi yang melakukan perbuatan dosa. Contohnya, malam ini Kamis kita sholat maghrib berjamaah, lalu ngaji, lalu nanti sholat isya berjamaah, kita pulang, terus tidur dalam keadaan berwudu misalnya, terus setengah 3 atau jam 3 bangun tahajud, nonton bola Liga Champions antara AC Milan sama Inter Milan, termahal. Sekalian tahajud. Kalau lagi malam kan Real Madrid lawan Manchester City, skornya 1-1. Real Madrid duluan yang ngegolin, Vinicius Junior dari luar kotak penalti. Terus di babak kedua dibalas sama Kevin De Bruyne, pemain dari Manchester City, juga dari luar kotak penalti. Kan gitu ya? Kira-kira begitu. Ya, kok Ustaz tahu? Saya juga punya TV, bapak-bapak doang nonton juga. Nah, nggak apa-apa. Yang penting tahajudnya jangan ditinggal. Terus kita zikiran sampai waktu subuh tiba, kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, wiridan. Kalau bisa sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, mengerjakan sholat isyraq atau sholat syuruk. Ini tentu yang kerjanya nggak jauh ya. Yang kerjanya nggak jauh, kalau kerjanya jauh sebelum subuh udah berangkat ya, nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Sholat sunnah isyraq itu ya hukumnya sunnah. Kerja itu hukumnya wajib. Al-wajib muqaddamun ala sunnah. Wajib itu harus didahulukan daripada sunnah. Makanya pernah Nabi kita ada pengajian, ya kayak gini nih. Pengajian begini dengan para sahabat. Lalu ada satu sahabat yang lewat, nyelonong kagak mampir di pengajiannya Nabi. Terus beberapa sahabat mencela, wah celaka banget. Wong lagi ngaji sama Nabi kok kagak duduk di majelisnya Nabi, nyelonong baik. Kata Nabi, nggak boleh gitu. Siapa tahu dia pengen kerja, cari nafkah buat anak istrinya. Siapa tahu dia ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Atau kerja, nyari rezeki juga kan wajib untuk anak istri. Jadi jangan kita memponis orang itu pasti jelek karena nggak ngaji. Ya mungkin dia punya kesibukan lain. Kecuali memang ya benar-benar kerja kagak, ngapain kagak, D3 titelnya D3. Dadak didik doang. Dadak didik doang, D3. Tapi nggak pernah ngaji, yang lewat-lewatin doang. Ya kalau itu ya Allahu a'lam. Ya nanti Allah yang dandanin begitu. Jadi kembali lagi, 5
terus kita sholat duha, sholat zuhur, sampai kemudian kita tidur di malam Jumat. Nah itu 1 hari penuh kita tidak dicatat sebagai pribadi yang melakukan perbuatan dosa. Maka itulah hakikatnya hari raya. Yang kedua, yakhruju minad dunya bil iman. Hari raya besar untuk orang mukmin adalah di saat meninggal dunia, di saat mengembuskan nafas yang terakhir, dia diwafatkan dalam keadaan beriman, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu prestasi yang luar biasa. Kita kan nggak pernah tahu ending kita bagaimana, akhir kehidupan kita seperti apa, kita nggak tahu. Nggak ada jaminan kiai, ustadz, ajengan, buya atau apalah kemudian pasti mulia. Nggak ada jaminan juga orang-orang yang kelihatannya kesehariannya macul, ngojek, kerja pagi gelap, pulang gelap, bisa jadi di mata Allah itu sangat mulia dan di akhir hayatnya dalam keadaan. Nah itu kan yang kita minta. Sekelas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu di surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf seorang nabi. Bapaknya nabi yaitu Yakub. Kakeknya nabi yaitu Ishak. Buyutnya nabi itu Ibrahim. Itu saja minta sama Allah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Badar lah misalnya dulu, jarang sholat, jarang puasa Ramadan, mungkin pernah mabok dikit-dikit, terus sadar di akhir hayatnya, dia sadar, dia mendekat sama Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu lupa semua kejelekannya, ditutup semua, dilupakan. Nah itu termasuk hari raya umat Islam yang terbesar, wafatnya dalam keadaan muslim. Yang ketiga, yamurru ala sirati aminan saliman, melewati siratal mustaqim dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Itu ada kitab tafsir namanya Tafsir Hamami. Tafsir Hamami menafsirkan surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu siratal mustaqim. Itu laksana sehelai rambut yang dibelah 7. Jadi kalau ada yang nanya apa dalilnya, katanya siratal mustaqim itu seperti rambut yang dibelah 7. Adanya di kitab Tafsir Hamami, Tafsir Yasin. Nama kitab tafsirnya Tafsir Hamami. Itu satu helai rambut dibelah 7 dan lebih tajam dari apapun yang tertajam. Pisau, pedang yang paling tajam itu lebih tajam. Kalau rambut kita kayak gitu tipis, terus dibelah 7, dan terus tipisnya kayak apa? Dan itu dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dia haruskan melewati. Orang-orang yang mampu melewati dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, itulah hari raya buat dirinya. Yang keempat, yadkhulul jannata wa la yadkhulun nar. Dia masuk ke dalam surga dan tidak sedikit pun mencicipi api neraka. Nah itu hari raya. Kan umat Nabi Muhammad nanti ada 3 di akhirat. Ada yang yadkhulul jannata bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Ush, enak banget, langsung masuk. Yang kedua, masuk surga yang mestinya dia ini perimbang, nah terus dapat syafaat dari Rasulullah, syafaat dari apalah, kebaikan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, ya dia masuk neraka dulu. Tapi yang jelas semua umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga, itu pasti. Makanya nggak usah debat, nggak usah
gontok-gontokan istilah orang Jawa. Biasa. Yang penting sama-sama umat Nabi Muhammad. Ya udah. Asal sama-sama umat Nabi Muhammad, semuanya masuk surga. Nah, kita di pabrik kan kadang punya teman ya, ngapain tuh maulid kagak ada dalilnya misalnya. Di pabrik itu apaan itu kunut nggak ada dalilnya misalnya, apaan itu halal bihalal nggak ada, ya sudah biarin aja, nggak usah berdebat, nggak usah ribut. Tahu yang ngomong begitu ya umat Nabi Muhammad, kita juga yang membantah umat Nabi Muhammad. Ya sudah, dia juga ngarepin syafaat dari Nabi, kita juga ngarepin syafaat dari Nabi. Ngapain ngeributin kayak gitu, nggak penting, kuburannya masing-masing ya. Yang jelas kita yakin maulid Nabi ya kita maulid. Kita yakin sholat subuh pakai kunut ya kita kunut. Kita yakin halal bihalal itu bagus ya kita kerjakan. Ya gitu aja repot. Orang mati di kuburin dulu. Orang mati di tahlilin. Ya. Nah, kan ada yang nggak tahlil. Ya sudah nggak apa-apa. Sama-sama umat Nabi Muhammad. Toh jenazahnya juga nggak protes kok. Ditahlilin sama kagak ditahlilin. Jenazahnya nggak ada yang protes kan? Kagak ada yang malam-malam datang ke rumah anaknya. Kenapa bapak kagak ditahlilin? Kan enggak. Udah biarin aja, ngapain diributin. Santai aja, biar Allah yang menentukan benar atau salahnya, bukan kita. Nggak perlu diperdebatkan. Nggak perlu. Dan yang terakhir ini yang paling hebat, di saat kita diizinkan memandang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Emang bisa? Bisa. Siapa yang bilang? Al-Quran. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Itu nanti kita di surga lagi kumpul itu, Allah akan mengucapkan salam. Terus kita sujud semuanya. Kata Allah, angkat kepala kalian. Sekarang bukan lagi tempatnya sujud. Begitu kita angkat kepala kita, kita lihat Allah. Nah, di saat kita melihat Allah tuh semua nikmat hilang. Termasuk nikmat surga hilang semua, karena kalah dengan nikmatnya memandang Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Jadi pada hari itu penduduk surga itu cemerlang bercahaya, dan kepada Tuhannya yaitu Allah mereka diizinkan untuk memandang zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini yang harus kita jaga. Idul Fitri ya setiap tahun kita rayakan. Kadang-kadang persiapannya luar biasa heboh. Akhirnya ya sehari udah kelar. Beli baju, ya THR dihabisin semua. Beli baju kagak cukup satu, udah semua pasar dijelajahin. Biasanya mah istri yang begitu, yang lanang sama nyiapin duitnya, beli kue, beli hordeng, beli kue udah. Iya lebarannya apa ya? Ya begitu doang. Mending kalau tamunya ada, kagak ada tamunya, kue banyak banget. Akhirnya dia juga yang makan. Ya nggak apa-apa, bagus daripada kagak ada sama sekali. Ya itulah hari raya. Padahal hari raya Idul Fitri sama Idul Adha itu lebih istimewa Idul Adha. Idul Adha kan ada di Quran. Idul Fitri nggak ada. Idul Adha di Quran apa ayatnya? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, sholatlah kamu. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah kamu. Dan sholat yang kemudian korban, sholat apa? Idul Adha. Ada di Quran. Kalau sholat Idul Fitri nggak ada di Quran. Ada ya di hadis Nabi ada. Ada di hadis Nabi, tapi nggak ada di Al-Quran. Di antaranya dalil tentang Idul Fitri itu kan, inna iblisa alaihi la'nah yasihu fi kulli 'idin fayajtami'u indahu wa yaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu. Terus qala la syai' walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi al-ummah fi hadzal yaum. Jadi iblis itu teriak-teriak, jerit-jerit setiap kali Idul Fitri. Nah, terus antek-antek iblis, pengikut-pengikutnya kumpul, nanya, "Tuhan,
Apa yang menyebabkan kau teriak-teriak? Katakan siapa mereka? Saya hancurkan. Kata iblis, enggak ada yang jadiin saya teriak. Ini bukan orang. Terus siapa? Saya teriak-teriak gelisah karena Allah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad pada hari raya Idul Fitri. Ya, itu dalilnya. Kalau sholat Idul Fitrinya tidak disebut di dalam Al-Quran ada, tapi kalau Idul Adha ada. Terus ada lagi ayat yang lainnya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumati wa razaqahum min bahimatil an'am. Itu kan Idul Adha, motong hewan korban. Tapi kita kalau Idul Adha ya cincai aja. Nggak ada kan yang sibuk cari baju baru Idul Adha, ke Tanah Abang mana gitu. Nggak ada. Ya, tapi kalau Idul Fitri, heboh. Ini baru tuh. Cakep banget gamisnya. Iya, gamisnya cakep banget. Baru 3 bulan. Baru berarti baru 3 bulan. Keren banget. Ya, ntar Idul Adha beli lagi boleh nggak apa-apa. Titik. Nah, jadi kembali lagi, Syawal itu artinya peningkatan. Kemudian ada hari raya yang lebih istimewa dibanding yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terakhir pembahasan kita yaitu tentang ilah. Ilah itu sumpah tidak akan menggauli istrinya. Itu harus dicerai istrinya kalau begitu. Atau dia langgar sumpahnya, dia gauli istrinya, kan dia melanggar sumpah, dia bayar kifaratnya. Itu terakhir kita bahas itu. Udah lupa ya? Saya juga kalau nggak ada catatannya, ada catatannya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil zihar. Menerangkan tentang hukum-hukum zihar. Zihar itu apa? Wa huwa lughatan ma'khuzun minaz zahri. Zihar menurut lugat, menurut bahasa, kalau orang sekarang menurut etimologi, zihar itu diambil dari kata-kata zahrun, pundak. Orang Jawa bilang apa? Geger, punggung, ya, pundak ya, punggung. Atau istilah Jawanya geger, zahrun. Biasanya pundak itu buat ngapain? Nah, buat manggul, buat gendong. Itu arti zihar menurut lughat. Wa syar'an menurut syariat agama, tashbihu zauji zaujatahu ghairal ba'ini bi unsa lam takun hillan lahu. Zihar menurut syariat agama adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan seseorang yang tidak halal baginya, bagi suami. Siapa orang yang tidak halal baginya? Ibu, contoh. Kan nggak mungkin seorang anak mensetubuhi ibunya. Ini kan nggak halal. Tidak mungkin seorang anak menikahi ibu kandungnya. Nggak mungkin, tidak halal. Ibu tiri aja nggak boleh, apalagi ibu kandung. Nah terus suami menyamakan istrinya dengan ibunya. Itu namanya zihar. Sebuah contoh begini. Kenapa kok disebutnya zihar? Disebutnya pundak. Kenapa bukan perut? Kenapa bukan kaki? Karena fungsi istri, maaf ini, itu kan untuk ditunggangin, untuk disetubuhi. Itu istri.
Artinya istri gendong suami karena suami berada di atas tubuh istri. Terus disamakan dengan ibunya. Ngomong begini, kamu tuh sama istrinya, buat saya kamu udah sama dengan ibu saya. Buat saya kamu tuh udah sama dengan ibu saya. Nah, jadi menyamakan istri dengan ibu kandung. Artinya sama kamu dengan ibu saya, haram saya menyetubuhi kamu. Sebagaimana saya haram menyetubuhi ibu saya. Itu namanya zihar. Nah, zihar itu dosa, nggak boleh. Satu. Yang kedua, hukumnya berat. Pertama kali Nabi kita itu menerangkan tentang zihar, bahwa seorang istri sudah putus dari suaminya, nggak bisa disetubuhin dan nggak bisa apa-apa, udah haram udah. Karena istri sudah disamakan dengan ibu, maka udah nggak boleh selama-lamanya, udah nggak boleh diapa-apain, dicumbu nggak boleh, apalagi disetubui. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Ya sudah terjadi perceraian. Itu awalnya. Terus terjadi, ada seorang perempuan namanya Khula, ada yang baca Khula. Dia punya suami namanya Aus bin Somit. Nama suaminya Aus bin Somit. Ini sahabat Nabi. Orang Arab makanannya kan daging, kambing, onta, sapi. Apa? Orang Arab itu makan daging terus kenapa? Ya syahwatnya gede. Rupanya mungkin istrinya habis semen, dia udah lama nunggu, istrinya sholat, begitu sujud, maaf, dia lihat ya tubuh istrinya, dia lihat itu, ya orang sujud kan kelihatan, maaf bokongnya lah apanya, sama suaminya, nafsunya menggebu, nggak nahan. Terus istrinya diminta, ayo cepat itu sama suaminya, ayo cepat sama Aus bin Somit. Emang orang Indonesia makannya tempe, kangkung. Jadi ngeliat istri sujud ya biasa saja, udah biasa aja. Nah ini Fiora. Nah terus marah-marah, istrinya zikiran, wiridan, lama lah istilahnya. Marah, dia udah kagak nahan, istrinya masih terus dalam ibadah. Nah terus dia emosi ngucap begitu, anti alayya ka zuhri ummi. Udah, kamu buat saya tuh seperti ibu saya. Kagak bakalan kamu saya setubuhin lagi. Tuh, emosi. Emosi, kemarahan pasti berbuah penyesalan. Itu pasti. Nggak pikir asal ucap. Nggak berpikir tentang dampak hukumnya. Lah istrinya bingung. Bagaimana ini? Saya kok disamakan dengan ibunya, berarti selamanya tidak boleh digauli. Nah terus status saya bagaimana? Lapor sama Nabi. Bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, hurrimti alaihi. Kamu tuh diharamkan buat suamimu. Ya udah nggak boleh. Kamu udah bukan istrinya lagi. Protes. Ini sejarah Islam. Sejarah satu-satunya di mana Nabi kita didebat oleh seseorang, dan seseorang itu perempuan. Makanya kita kalau didebat sama istri biasa aja. Wong Nabi aja didebat sama perempuan kok, apalagi kita. Biarin aja. Nabi yang berani debat, Nabi perempuan. Terus saya nggak terima ya Rasul. Bagaimana ini keadilan? Bagaimana hukum kok begini? Protes. Nabi kita hukum ya hukum. Kamu udah bukan suaminya. Kamu haram terhadap suamimu. Jadi Nabi berulang kali menjelaskan, perempuan itu berulang kali membantah, protes. Sampai akhirnya dia bilang gini, udah ya Rasul, saya udah putus asa debat sama panjenengan sama Rasul. Saya mau lapor aja sama yang punya hukum. Saya mau lapor sama Allah langsung. Terus sholat, wiridan, nangis, minta wa Allah. Ternyata dikabul sama Allah. Ada surat namanya surat Al-Mujadilah. Ada yang bacanya Al-Mujadalah. Sebetulnya yang benar itu Al-Mujadilah. Karena Mujadilah itu kan diambil dari fi'il mudhari. Jadalah
Yujadilu, pakai dilu, makanya mujadilah, mujadilun, mujadilatun. Jadi turun ayat Al-Quran. Apa ayatnya itu? Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sampai Allah turun tangan. Sampai Allah turun tangan. Karena Nabi didebat sama seorang perempuan namanya Khulah, tadi yang baca Khaulah. Jadi kata Allah, qad sami'a Allah, sungguh Allah itu mendengar qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, seorang perempuan yang mendebat kamu perempuan fi zawjiha, dalam masalah suaminya. Lalu watashtaki ilallah, dan dia ngadu sama Allah perempuan itu. Ternyata perempuan itu dibela sama Allah. Jadi Nabi debat sama perempuan, kalau bahasa kasarannya kalah. Ya perempuan itu yang dibela sama Allah. Karena dia ngadu begini, ya Allah, kalau ini kok terjadi perceraian dan tidak bisa balik lagi saya sama suami, gak bisa balik lagi. Pertama, kalau anak saya ngikutin suami, maka anak saya akan tersia-sia, karena suami saya pasti akan kawin lagi, punya istri baru. Kalau istrinya sayang, kalau tidak, maka anak saya akan tersia-sia, dan suami saya pasti akan lebih sibuk ngurusin keluarganya yang baru. Istri baru, anak baru, lebih sibuk itu. Anak saya akan terbengkalai. Tapi kalau diserahkan kepada saya yang ngurus, mereka akan kelaparan. Saya kerja apa? Mau saya ini istri kok, saya nggak punya duit. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang suami punya anak 5, terus cerai sama istrinya. Suami ini dengan mudah bisa cari istri lain, walaupun usianya udah lanjut, asalkan ada hepengnya banyak. Ya, bil pulhus kullu syai'in mulus, waman laisa lahul pulhus wajaba alaihi mampus. Gitu. Catat jadiin status. Bil pulus, dengan pulus, kullu syai'in, segala sesuatu, mulus, mulus. Wa man laisa lahul pulus, dan siapa yang tidak punya pulus, wajaba alaihi mampus. Yang kagak punya pulus mampus. Gitu. Catat itu, catat ya. Jadiin wiridan. Nah, terus kalau saya perempuan udah punya anak 5, siapa yang mau nikahin saya? Itu laki-laki akan berpikir, iya kalau dianya doang, nah masa ngurusin anak yang 5? Laki-laki itu nggak mau, masih banyak janda lain yang anaknya 1. Ngapain harus kawin sama janda anak 5? Ya, apa namanya? Cecek-cecek nangka muda, anak Belanda pakai sepatu. Becek-becek jalan juga nyamperin janda anaknya 1, gitu. Ya ngapain anaknya 5? Nggak mau. Ini protesnya di perempuan. Kok hukum begitu, nggak adil buat kami ini perempuan. Ternyata dibenarkan sama Allah. Akhirnya apa? Nabi kita diturunkan ayat sama Allah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Akhirnya apa? Suaminya itu boleh merujuk kepada istrinya. Ya sudah, rujuk lagi. Boleh digaulin lagi. Nah, jadi talak itu bukan talak bain yang menutup kemungkinan suami tidak bisa balik lagi kepada istri, tetapi talaknya talak raj'i yang memberi kesempatan suami untuk merujuk kepada istrinya. Cuma orang kita, orang Betawi, kadang-kadang sadar atau tidak sadar itu sering ngucap begitu, Neng rajin banget pagi-pagi udah nyapu kayak emak saya, kan gitu ya, kayak emak. Itu bagaimana? Itu tidak termasuk syiar. Itu menyamakan istri kepada ibu kita, kan tidak ada unsur untuk tidak mau menyetubuhi lagi. Itu menyamakan istri dengan ibu dalam kapasitas rajinnya, masakannya. Kok masakannya kayak masakan ibu, kan gitu ya? Kamu kayak ibu saya dalam hal apa? Masakannya. Itu tidak jadi masalah. Ingat istrinya lagi nyuci misalnya, weh nyucinya kamu kayak ibu saya nyucinya, ya nyuci.
Artinya nggak mungkin suami menyamakan istri dengan ibunya. Kamu tuh sama dengan ibu saya, maka tidak mungkin saya setubuhi lagi. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, karena kultur, budaya, tradisi itu berbeda. Kalau orang Arab udah ngomong, kamu udah seperti ibu saya, berarti dia bersumpah tidak akan pernah menyetubuhi. Nah kalau orang Indonesia, kamu udah kayak ibu saya aja, ya masakannya sama, rajinnya ya sama, kan gitu. Lain-lain, jadi kultur budayanya berbeda. Nah hukum itu nggak kaku-kaku amat, nggak kaku-kaku amat. Jadi kita harus benar-benar paham. Tetapi jangan pernah mengucapkan kalimat itu untuk menyamakan istri dengan ibu dalam rangka tidak akan mensetubuhinya. Kalau itu yang terjadi, batalkan itu. Cuma kalau kita sudah batalkan karena konsekuensi, setubuhin istrinya, rujuk lagi karena konsekuensi. Konsekuensinya pertama dia harus membebaskan budak. Kifarat namanya, denda. Budaknya harus budak perempuan. Lalu sekarang udah gak ada, bagaimana? Puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, gak kuat saya. Gak kuat. Ya sudah, jangan puasa kalau gak kuat. Terus ngasih makan 60 fakir miskin. 60, satu fakir miskin 1 mud. 1 mud itu setengah kilo. Berarti setengah dikali 60 sama dengan 30 kilo. 30 kilo beras. Kalau kita mau buat liter, 1 mud itu 1 liter. Berarti 60 liter. Dikasih masing-masing 1 liter, 1 liter. 60 fakir miskin. Untuk menebus apanya? Menebus ucapannya itu yang menyamakan istri dengan ibunya untuk tidak digauli. Paham ya, jelas ya? Nah, ini pikir. Kita harus berhati-hati. Yang ngomong sebetulnya sama siapapun harus hati-hati, terutama sama istri, karena kadang-kadang tidak disadari itu jadi jadi nilai tolak atau perceraian yang tidak kita sadari. Emosi memuncak, udah lu gue cerai, itu jadi itu cerai. Nauzubillah min dzalik. Saya kan lagi emosi, saya emang juga emosi. Kalau kagak emosi ya bukannya cerai, ngelus itu lain lagi. Nah, ini jadi jadduhunna jaddun, hazluhunna jaddun. Serius jadi serius, bercanda jadi serius. Nah, itu hati-hati. Ucapan harus bener-bener lah, hati-hati harus bener-bener. Jangan sampai kita nggak sadar, tahu-tahu itu terjadi perceraian. Udah sana pulang ke rumah bapak lo. Nah itu bagaimana? Nah, itu kinayah. Kalau niatnya nyerai, udah sana pulang ke rumah bapak. Kamu udah bukan istri saya lagi. Di hatinya nyerain, jadi cerai. Udah sana pulang ke rumah bapak lo. Ngapain bang? Nah, kalau balik bawa ayam, itu bukan nyerai, itu mah suruh ngerampok di rumah bapaknya, suruh gondol. Ini makanya itu kinayah. Kinayah itu bahasa sindiran. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan ya. Tadi kita berbicara alasannya kita sama laki-laki ini, itu cuma istriku begitu, karena hukumnya istriku begitu, bicarain aja, itu gimana Ustaz? Itu maksud enggak? Iya. Harus kita nikah lagi atau gimana? Kalau istri yang sudah dicerai, selama perceraiannya itu cerai yang rojai 1-2 ya udah kita bahas ya, itu tidak perlu ada nikah lagi, karena statusnya masih istri, masih dinafkahi, masih. Jangan lagi kayak gitu. Misal ini contoh, danta banget laki ngomong sama bini ini, naudzubillah, dulu gue ceraiin, nah terus malamnya balik lagi, kagak jadi deh, terus bersetubuh lagi, boleh apa enggak? Boleh, karena talaknya talak rojai. Tapi itu batasan maksimalnya 2 kali. Dalam Al-Quran at-tolaku marrotan, 2 kali. Tapi kalau udah 3 kali, gue ceraiin, balik lagi, besok gue ceraiin, balik lagi, terus gue ceraiin, nggak bisa balik lagi. Harus ada apa? Apa namanya? Ingat, muhalil. Harus ada muhalil. Jadi istri menikah dengan orang lain,
disetubuhin sama orang lain. Setelah itu diceraiin sama orang lain, masa iddahnya habis, baru laki yang pertama boleh balik lagi sama istri. Tapi kalau cuma 1-2 kali ya masih boleh. Tapi diapa-apain jangan. Kalau bisa jangan sampai. Itu solusi terakhir. Ya, iya. Kalau kayak gitu kan pertanyaannya terus apakah perlu nikah lagi kan? Enggak perlu nikah. Enggak. Apalagi cuma sekedar obrolan begitu. Orang kata danta banget. Lu gue cerain. Pagi-pagi ngomong, malamnya balik kagak jadi nanya. Itu aja masih apa? Boleh. Ini selama belum apa? Selama belum talak 3. Kalau udah talak tilu udah talak tilu udah bisa. Harus ada apa? Muhalil. Jangan dicari muhalil orang mana sih ya? Muhalil itu bahasa fikih, artinya orang yang menghalalkan. Muhalil itu artinya orang yang menghalalkan. Zaid punya istri katakan namanya Hindun. Terus dicerai sama Zaid, udah 3 kali. Zaid masih demen. Udah 3 kali nyerai tapi masih demen. Hindunnya juga masih demen. Kan nggak mungkin balik lagi karena udah 3 kali, udah talak tilu. Nah terus si Hindun menikah dengan Umar. Nah itu Umar namanya muhalil. Nah terus sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, Umar nyerahin Hindun. Gue lihat kalau kayaknya masih demen banget sama laki lu yang pertama. Udah lah gue cerain dah lu, biar lu balik lagi sama dia. Nah masa iddahnya habis, baru siapa? Hindun balik lagi sama Zaid, suami pertama. Nah itu namanya muhalil, dia halalkan. Paham ya? Jelas ya? Jadi kalau untuk itu hanya khusus untuk perempuan aja atau laki-laki? Kalau laki-laki mau bininya seger buger kawin lagi boleh. Laki-laki bininya seger buger kagak cerai dia kawin lagi boleh. Kalau perempuan pengen balik lagi sama laki, kalau sudah apa? Talak tilu, itu harus kawin dulu sama orang lain. Kalau lanang maka enggak, bininya seger buger gue mau kawin lagi boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jadi laki-laki boleh punya bini berapa? 4. Lah kalau perempuan kagak boleh, lakinya harus 1. Cuman masalahnya ini kan udah 3 kali dicerai, masih pengen balik lagi nggak boleh. Tapi bagaimana Ustaz, saya masih demen, ya kawin dulu sama orang lain. Nah sama orang lain ya 1, jangan 2, ya 1. Udah ntar dicerain sama orang lain baru dia boleh balik lagi sama laki yang pertama, gitu ya, paham ya Pak? Itu lanang mah kagak ada iddah, kagak ada apa. Misalnya bininya nih dicerain, atau bininya mati, lu udah mau kawin lagi? Iya kapan? Ntar nungguin 4 bulan iddahnya habis. Kagak ada, lanang ada iddah. Bininya mati jam 7 malam, jam 11 kawin boleh. Ada omongan begini, bininya kuburannya katanya belum enggak kering, kuburan masih basah udah kawin lagi. Lah apa urusannya? Jangan lagi bini udah mati, bini seger buger laki kawin lagi boleh. Kalau berani. Masalahnya kan model kita ini model jengger lebar, jeregedannya doang, begitu aja ditimpalin. Ya. Orang lagi ngomongin diri saya sendiri. Kan diri saya lagi ngomongin diri saya sendiri, jengger lebar. Ya saya rasa bapak-bapak juga sama. Jengger lebar, pengen doang, begitu aja ditimpalin, ngerengken. Lah itu tadi, jangan lagi kita ya suami ya didebat sama istri. Rasulullah didebat sama siapa? Sama perempuan. Rasulullah didebat sama perempuan. Bagaimana kita mau menang debat sama istri? Rasulullah aja debat sama perempuan, dibela sama Allah tuh perempuannya. Sampai turun ayat khusus tentang perdebatan itu. Nama ayatnya apa? Mujadilah, Al-Mujadilah. Ada yang baca Al-Mujadalah. Jadinya qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u ta'awurakuma, perdebatan kamu. Jadi kalau kita di debat sama perempuan terus kita kalah, udah mendingan diem aja udah. Pikir kita, Nabi aja kalah debat sama perempuan, apalagi kita udah. Bukan berarti Nabi kalah terus Nabi kalah terhormat, tidak, enggak. Ya itu watak perempuan, ya udah maklumin aja udah, begitu. Makanya di dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, saya punya kitabnya.
Ada juga kitab Imam Al-Ghazali itu menerangkan orang itu kalau pengen cepat jadi wali, jadi kekasih Allah, adalah orang yang paling sabar sama istrinya. Kalau istrinya cerewet kayak apa tahu, terus suaminya sabar, cepat jadi wali itu. Cepat jadi wali. Cepat jadi wali. Loh, beneran ini. Cepat jadi wali, bener. Bagaimana yang kagak punya istri? Saya kagak tahu dah kalau begitu. Kayaknya kagak bakalan jadi wali gitu. Bagaimana mau jadi wali kagak punya istri? Jadi kalau pengen jadi wali kalau pengen jadi wali harus punya istri, dan istrinya harus menyebalkan. Ya siap. Oke. Ntar kalau undangan dari saya, pakai spanduk aja. Insya Allah. Saya udah diunjukin calonnya. Wih. Ya, pokoknya cewek aja. Ya deh. Mudah-mudahan barokah dan Isa. Ya doain saya lagi kurang sehat sebenarnya. Ya mudah-mudahan sehat. Udah seminggu lebih ini. Lambung. Kopi ya? Hah? Enggak ngopi. Ini udah seminggu nggak ngopi, nggak ngeteh. Lambungnya sering naik. Udah. Mudah-mudahan barokah. Kalau tutur kata saya kurang sopan, ya saya minta dimaafin. Kita baca Fatihah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan rahmat, nikmat, barokah, maghfirah buat kita. Juga mohon doa untuk pondok pesantren kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Ya santrinya ya tercukupi, terus semuanya diberikan kemudahan. Ini kan lagi lelang tanah, sampai saat ini masih kurang nih. Ya, doain mudah-mudahan Allah memberikan kecukupan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.